sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu siklus hara dan prosesnya. Siklus hara adalah proses penggerakan pertukaran materi organik dan anorganik yang berulang dalam ekosistem. Siklus hara yang pertama itu penyerapan oleh tumbuhan. Tumbuhan menyerap nutrisi dari tanah melalui akar, dan yang kedua itu konsumsi oleh hewan. Hewan herbivora memakan tumbuhan sehingga nutrisi berpindah ke tubuh hewan. Ketiga itu penguraian. Ketika tumbuhan atau hewan mati, penguraian seperti bakteri dan jamur akan menguraikan sisa-sisa organisme menjadi zat hara yang lebih sederhana. Siklus hidrologi adalah proses penggerakan air yang terus-menerus di bumi melalui berbagai fase dan lokasi. Berikut ada beberapa proses siklus hidrologi. Yang pertama itu evaporasi. Proses perubahan air cair menjadi uap air. Matahari memanaskan permukaan air laut sehingga menyebabkan air menguap dan naik ke atmosfer. Transpirasi yaitu penguapan air dari tumbuhan juga merupakan bagian penting dari proses ini. Evapotranspirasi adalah istilah gabungan untuk evaporasi dan transpirasi. Yang kedua itu kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer mendingin dan merubah kembali menjadi tetesan air atau kristal es. Tetesan air atau kristal ini menempel pada partikel debu atau garam di udara membentuk awan. Yang ketiga itu presipitasi. Ketika tetesan air atau kristal es di awan cukup besar dan berat, mereka jatuh ke bumi sebagai hujan. Biogeokimia adalah proses pertukaran unsur hara kimia antara komponen biotik dan abiotik di lingkungan yang terjadi melalui reaksi kimia dan melibatkan organisme hidup. Berikut ada beberapa contoh proses siklus biogeokimia. Yang pertama itu siklus karbon. Karbon dioksida di udara diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ketika tumbuhan dan hewan mati, penguraian akan mencegah jaringan mereka dan melepaskan karbon ke tanah. Sebagian karbon di tanah akan menjadi bahan bakar fosil yang melepaskan karbon kembali ke atmosfer saat dibakar. Dan yang kedua itu siklus sulfur. Pelapukan batuan melepaskan sulfur ke atmosfer yang kemudian diubah menjadi sulfur oleh mikroorganisme dan tanaman. Sulfat organik kemudian dikonsumsi oleh hewan melalui makanan. Dan yang ketiga itu siklus fosfor. Fosfor diserap oleh tanaman dan masuk ke rantai makanan. Herbivora memperoleh fosfor dari tanaman, sedangkan karnivora memperolehnya dari herbivora. Manusia memperolehnya fosfor dengan mengonsumsi hewan dan tumbuhan.